Terkadang kebenaran bukanlah soal berani berbicara, tapi soal siapa yang berani dibungkam. Dan hari ini nama Nadiem Makarim meledak di ruang publik bukan lagi sebagai Bapak Inovasi Pendidikan, melainkan tersangka kasus korupsi. Ingat loh, kasus korupsi. Program itu diluncurkan pada era pandemi, digembar-gemborkan sebagai digitalisasi pendidikan senilai kurang lebih 9,3 triliun untuk menjangkau sekolah di daerah-daerah terpencil. Nah, dengan adanya semua ini gue jadi bertanya-tanya, apakah ini murni tentang Nadiem Makarim? Atau ini hanyalah puncak gunung es dari permainan kekuasaan yang jauh lebih kelam? Korupsi sistemik yang menyusup ke pendidikan, melibatkan mega proyek dan terbungkus narasi pembangunan. Apakah benar ini sekedar tentang Nadiem? Jawaban gue tidak. Ini bukan sekedar satu orang, ini tentang rangkaian mega skandal yang telah merugikan negeri triliunan rupiah loh. Ayo kita ingat-ingat lagi yuk, siapa presiden saat itu? Yes, dia adalah Joko Widodo. Gue pertegas, Joko Widodo. Seorang presiden yang dielulukan sebagai bapak pembangunan baru katanya. Seorang pemimpin yang menancapkan mimpi-mimpi besar. Seperti IKN, kereta cepat, dan mega proyek triliunan rupiah lainnya. Namun di balik gemerlap narasi Indonesia Maju, ditemukan lubang hitam yang mulai terkuat. Faktanya proyek IKN menyedot lebih dari 466 triliun. Sementara rakyat disuruh berhemat. Tapi uang negara digelontorkan tanpa transparansi. Gila benar. Begitupun kereta cepat Jakarta-Bandung. Awalnya dijanjikan sekitar 76 triliun. Sekarang membengkak kurang lebih jadi 112 triliun. Lalu siapa yang membayar? Kita semua. Pajak rakyat, keringat rakyat, masa depan rakyat dikorbankan. Bayangin aja, anggaran pendidikan dipotong sana sini. Dana dialihkan ke proyek-proyek ambisius. Yes, itulah warisan si Jokowi. Warisan Jokowi, inget tuh ya. Pertanyaan gue lagi nih, apakah kalian percaya seorang menteri bisa memainkan miliaran bahkan triliunan rupiah tanpa restu presiden? Apakah masuk akal semua anggaran pendidikan mega proyek dan permainan dana raksasa bisa lolos tanpa tanda tangan presiden? Apa mungkin kebijakan-kebijakan itu berdiri tanpa campur tangan dari istana? Jawaban gue tidak mungkin. Ini bukan sekedar kasus Nadiem Makarim. Ini bukan sekedar kelalaian dari kementerian. Ini adalah sistem. Yes, sebuah jaringan oligarki yang dibangun, dipelihara, dan dilindungi oleh kekuasaan. Di balik angka-angka yang dipoles indah, ada jejak yang mengarah pada satu titik pusat kekuasaan. Mungkin inilah saatnya bangsa ini bertanya, apakah Jokowi seorang pemimpin yang selalu jawabannya tidak tahu? Atau jangan-jangan Jokowi adalah arsitek besar dari semua permainan ini? Jika benar ada campur tangan istana, maka bukan hanya sekedar menteri yang jatuh, melainkan seluruh tatanan Indonesia Maju yang harus dibongkar dong pastinya. Biarkan tanggung jawab itu mengarah ke yang sejatinya berkuasa, karena rakyat pantas tahu siapa yang menikmati, siapa yang dirugikan. Jika sejarah mencatat kejujuran, maka yang paling harus disorot bukan hanya yang berdiri di sel, tapi juga yang memerintahkan di balik tirai kekuasaan. Ini saatnya rakyat menuntut keadilan. Ini saatnya mega skandal itu dibongkar.
Jika kebenaran tidak diungkap sekarang, maka sejarah akan menulis satu nama. Dia adalah si Jokowi, bukan sebagai bapak pembangunan baru, tapi sebagai presiden yang meninggalkan warisan luka untuk rakyatnya. Jika kebenaran terus ditutupi, maka sejarah tidak akan memaafkannya. Dan nama si Jokowi tidak akan pernah diingat lagi sebagai bapak pembangunan baru, tapi sebagai arsitek kebangkrutan bangsa. Sadarlah rakyat Indonesia, saatnya tuntut kebenaran dan keadilan, saatnya usut semua skandal mega proyek, IKN, kereta cepat, dan semua korupsi yang disembunyikan. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh buta. Rakyat harus terus bersuara. Jangan pernah biarkan negeri ini dijual. Jangan biarkan masa depan kita dirampas. Selama ini kita hanya diberi mimpi-mimpi indah tentang Indonesia emas. Tapi kenyataannya semua itu bullshit. Di balik slogan-slogan manis itu ada korupsi terselubung, permainan proyek dan bancakan uang rakyat. Gile benar. Setelah Tom Lembong dijadikan kambing hitam dugaan korupsi impor gula, sekarang mereka menjadikan Nadiem sebagai mangsa berikutnya. Lalu siapa kambing hitam selanjutnya? Saat ini kita hanya punya dua pilihan, lawan kekuasaan atau ditindas kekuasaan.